saya Muhammad Ridwan, saya tuh dari Bekasi. Cukup. Oke, mungkin ada yang mau kamu ceritakan untuk masalahmu di ini? Oh baik Mbak. Jadi gini Mbak, saya punya masalah Mbak. Tapi sebelum saya menceritakan masalah saya ingin menjelaskan dulu nih gitu kan. Apalagi saya punya masalah itu di dalam keluarga, gitu kan. Jadi itu kondisi saat ini ibu saya itu posisinya lagi sakit, gitu kan. Terus juga bapak saya itu sudah pensiun kerjanya, dan adik saya masih sekolah, dan kakak saya sudah berumah tangga, jadi udah ikut keluarga suami gitu kan. Nah saya sebagai anak kedua gitu kan, mengurus ibu saya gitu, mengurus ibu saya. Kebetulan ibu saya ini mengidap kanker stadium 4, yang dimana nih kondisinya ini lumayan parah gitu kan. Terus juga butuh perhatian ekstra dan perawatan yang lebih intensif gitu kan. Nah saya selama merawat ibu saya ini, saya tuh seperti merasa kalau misalkan keluarga saya tuh saya kayak bapak saya atau adik saya itu kurang perhatian sama ibu saya gitu loh. Nah padahal nih Mbak, bapak saya itu tuh udah pensiun gitu kan. Seharusnya dia mempunyai waktu yang luang, waktu yang banyak gitu untuk ibu saya gitu kan. Nah tapi selama proses ini, selama 4 bulan setelah bapak saya pensiun, bapak saya ini kurang perhatian gitu loh. Maksudnya perhatiannya itu tidak ditunjukkan gitu loh. Saya nggak tahu antara dia itu perhatian atau emang karena dia sedih juga gitu kan karena kondisi ibu saya gitu kan. Tapi saya sebagai anak, saya maunya tuh aksi gitu loh. Jadi saya maunya tuh bapak saya tuh dia ada mau tukeran peran dengan saya gitu loh dalam merawat ibu saya gitu loh. Tapi selama ini dia nggak ada apa-apa, dia nggak ada action yang saya harapkan gitu. Nah sedangkan adik saya, kalau untuk adik saya juga tidak terlalu mengandalkannya karena dia juga punya keperluan atau punya kesibukan yang dimana nih dia lagi bersekolah gitu kan. Jadi waktu dia lagi kelas 3, jadi dia memang perlu banyak belajar gitu kan, membuktikan kepada ibu saya gitu. Jadi ibu saya juga senang gitu ya. Nah permasalahannya dari sini Mbak, karena yang tadi saya jelaskan sisi keluarga saya dan masalah keluarga saya. Kebetulan saya nih nantinya kan mau kerja gitu kan, tapi di satu sisi saya juga bingung gitu loh. Karena selama saya nggak kerja, yang merawat ibu saya ini kan saya gitu kan. Nah yang merawat, yang perhatian, yang dari siapin makan gitu kan, dan lain-lain itu saya, bahkan ke rumah sakit juga saya gitu kan. Saya takutnya, yang saya khawatirin gini Mbak, kalau misalkan saya nanti kerja gitu kan, gimana ibu saya nanti gitu loh, siapa yang saya andalin gitu. Karena nggak selamanya saya bakalan terus di rumah gitu, nggak selamanya saya bakalan ngerawat ibu saya gitu kan, seperti itu gitu. Ya, dari cerita yang saya dengar sendiri ya dari kamu ini, itu saya ngerasain banget ya apa yang kamu rasain. Mungkin kamu ngerasa tanggung jawab dan beban keluarga kamu tuh kamu semua yang yang ikut, kamu semua yang yang nanggung gitu. Terus saya ngerasain emosional kamu yang benar-benar butuh harus ditransfer dan dilampiaskan. Apa selama ini kamu udah coba komunikasiin sama keluarga atau sama bapakmu sendiri, atau mungkin kamu cerita dengan kakakmu? Untuk bercerita hal seperti itu sebenarnya saya nggak punya keberanian gitu, apalagi bercerita dengan bapak gitu kan. Karena saya takut itu
itu menggurui gitu, menggurui beliau seperti itu. Oke. Mungkin saya sedikit kasih saran ya. Mungkin apa dari yang kamu sampaikan ini, coba kamu belajar buat komunikasiin pelan-pelan sama keluarga. Mungkin dari komunikasi kamu dengan keluarga itu mungkin bisa ngebuat bapak kamu itu jadi terbuka pikirannya, atau mungkin kamu bisa bertukar pikiran, jadi nanti kamu bisa sharing juga apa yang kesulitan kamu yang kamu hadapi sekarang ini. Kamu kan memikirkan gimana nanti kalau misalkan kamu sudah masuk bekerja, siapa yang mengurusi ibu kamu kan, sedangkan bapak kamu sendiri belum ada peran gitu ya, ada peran banyak dalam mengurusi ibu kamu gitu. Coba buat dikomunikasikan, atau mungkin jika kamu canggung dengan bapak kamu untuk ngobrol, kamu bisa komunikasiin sama kakak kamu gitu, jadi kamu bisa bertukar cerita gitu. Saya mengerti sih apa yang kamu rasain, namun buat sekarang sebenarnya apa yang paling kamu merasa terbebani dalam situasi ini? Itu sih yang saya terbebani itu untuk saat ini gitu ya, keluarga saya itu masih mengandalkan saya gitu, bahkan untuk mencari makan aja ya, bahkan untuk mencari makan atau mengurus makan gitu, entah itu makan pagi, makan siang, makan malam itu saya gitu. Jadi ibaratnya nih, saya tuh nggak merawat ibu saya sendiri, tapi saya merawat bapak saya dan adik saya gitu. Jadi kalau misalkan saya mau makan atau mau apapun itu gitu loh, misalkan saya mau makan pagi nih gitu ya, saya nggak harus beli cuma buat ibu saya aja, tapi saya harus beli buat bapak gitu. Bahkan makan siang juga sama kayak gitu. Jadi saya pernah di satu posisi gitu kan mbak, gini mbak, jadi tuh pas kata saya cuman mikirin ibu saya aja gitu ya, di satu sisi saya ngelihat kecemburuan bapak saya seperti itu mbak. Tuh. Itu yang saya buat itu, itu jadi yang membuat saya sedikit bingung juga gitu. Seharusnya kan bapak kan masih sehat gitu, minimal banget dia bisa beli sendiri gitu. Itu yang sebenarnya saya harapin gitu, untuk hal makan yang udah bapak beli sendiri gitu kan. Tapi ternyata kalau itu mama pernah nanya gitu, karena saya pernah cerita ke ibu saya sendiri gitu kan, hal kayak gini. Terus ibu saya juga membantu ke bapak saya, dan ternyata bapak saya tuh dia bilang kalau misalkan dia tuh agak bingung kalau buat beli makanan sendiri gitu, bingung dan malas gitu. Jadi lebih baik ke saya semuanya seperti itu. Ya, saya paham banget apa yang kamu rasain. Mungkin ini sangat berat ya. Satu sisi kamu merasa sangat serba salah buat ngelakuin hal, sedangkan kamu sangat khawatir dengan kondisi ibu kamu ya. Terus mungkin selama ini selain dengan keluarga, bapak atau kakak, apa kamu pernah punya tempat cerita ke orang lain, atau mungkin teman atau pasangan? Untuk hal itu saya pernah mendiskusikan hal masalah keluarga saya ini ke pasangan saya mbak gitu. Jadi alhamdulillah dengan adanya dia ini beban saya tuh agak sedikit berkurang gitu, karena ada tempat pelampiasan gitu. Bahkan kalau misalkan dia bukan tempat pelampiasan saya, minimal dia tuh tempat buat saya untuk istirahat seperti itu. Ya, bagus ya kalau kamu itu punya tempat buat ngobrol, buat cerita, buat sharing apa yang kamu rasain gitu, buat cerita hari-hari kamu. Itu bagus karena itu bisa untuk mengurangi rasa stres atau beban yang kamu miliki. Kalau emang kamu cuman
memendam itu semuanya sendiri itu akan membuat stres itu semakin berdampak panjang gitu. Saya menyarankan emang lebih baik jika kamu emang butuh tempat untuk bercerita, kalaupun emang tempat berceritanya pasangan kamu atau keluarga kamu emang belum bisa, ya kamu bagus kamu memilih untuk datang berkonseling seperti ini gitu. Ya, itu salah satu tujuan saya untuk datang ke konseling juga, untuk mencari solusi gitu. Mungkin saya belum bisa banyak kasih saran atau tanggapan, karena saya butuh tindak lanjut dari kamu lagi, gimana nanti setelah konseling ini tahap pertama ini. Mungkin nanti di tahap berikutnya saya ingin mendengarkan cerita kamu lebih lanjut lagi, gimana apa kamu masih ada keluhan lain atau tetap dalam masalah yang sama. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari masnya? Untuk saya sendiri nggak ada, cukup mbak. Cerita saya udah lumayan tersampaikan. Oke, mungkin saya akan jadwalkan untuk sesi selanjutnya ya, di boleh. minggu depan di jam yang sama seperti ini. Nanti masnya bisa langsung menghubungi nomor yang sudah untuk membuat jadwal ulang atau mengkonfirmasi ulang biar bisa dikosongkan jadwalnya. Oke. Baik, terima kasih ya mas sudah mau untuk berkonsultasi. Semoga hari mas selalu baik dan semoga Allah selalu menunggu mas dalam setiap keadaan dan selalu baik. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak ya Iya, mbak. sama-sama.